Para sahabat tadi yang terberkati, biasanya kita mudah percaya kalau orang yang mengatakan ya, lalu dia melakukan apa yang dia katakan itu. Kalau misalkan seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, tolong kau pergi ke pasar." Dia mengatakan, "Oh ya, nanti saya pergi." Tapi setelah ditunggu 1 jam, anak ini ternyata bukan pergi ke pasar, malah nonton TV. Ya, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kira-kira perasaan seorang ibu melihat anaknya seperti itu. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, bukan hanya orang Farisi, ketika Tuhan mengangkat sebuah ilustrasi sederhana. Seorang ayah punya 2 orang anak laki-laki. Kepada yang pertama, si ayah mengatakan, "Nak, pergilah ke kebun anggurku." Dia mengatakan, "Iya, Bapak." Tapi dia tidak pergi. Lalu kepada anak yang kedua, dia mengatakan, "Nak, tolong pergi ke kebun anggurku." Dia mengatakan, "Saya tidak mau." Tapi anak ini kemudian berubah pikiran dan pergi. Menurut saudara-saudari, para sahabat Nadia yang terkasih, anak mana yang mengikuti dan melaksanakan kehendak ayah? Saya yakin jawabannya jelas. Anak yang mengatakan tidak, tapi kemudian berubah pikiran dan melaksanakan kehendak ayah. Inilah saudara-saudari, para sahabat yang kita sebut pertobatan. Awalnya dia mengatakan tidak, tetapi kemudian mengatakan iya. Bukan awalnya yang penting, tetapi endingnya lebih penting. Karena disitulah penilaian itu diberikan. Dan nilainya kelihatan pada ending. Sama seperti kalau kita ujian semester yang sekolah. Nilai akhir yang penting. Karena di situ akumulasi dari seluruh proses. Maka kita pun di dunia ini menjalani persiaran kita. Bukan awalnya hidup kita yang penting, tapi akhirnya. Kalau kita menjadi orang baik pada awalnya, kemudian menjadi orang yang jahat, yang tidak setia, tidak taat pada akhirnya, wah, ini mengecewakan kita dan Tuhan sendiri. Maka kalau hari ini kita masih berdosa, jatuh dalam dosa atau dalam situasi dosa, ingat, Tuhan mengajak kita untuk berubah pikiran dan kembali melaksanakan kehendak Allah, hidup menurut kehendak-Nya, sehingga kita akhirnya ditemukan oleh Tuhan pada akhirnya menjadi pribadi yang setia. Semoga Tuhan menolong kita untuk mengatakan perubahan hari ini dan siap melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga endingnya sungguh happy. Inilah happy ending sebagai murid Tuhan. Salam Nadia untuk kita semua.